Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa program Magister PAI FIDK UIN Sunan Kalijaga Jakarta yang saya banggakan, selamat berjumpa pada perkuliahan pengembangan asesmen pembelajaran PAI pada semester genap tahun akademik 2020-2021 ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan garis besar perkuliahan yang akan kita lalui bersama selama satu semester ke depan. Namun sebelumnya saya akan memberikan pengantar singkat terkait dengan mengapa mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran ini penting diberikan kepada para mahasiswa di program Magister PAI ini, agar nanti saudara semua memahami secara baik argumentasi secara akademik dari perumusan bahan kajian asesmen pembelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum prodi S2 PAI. UIN Sunan Kalijaga Jakarta memiliki tekad untuk mendidik para mahasiswa baik pada jenjang S1, S2 maupun S3 menjadi manusia yang unggul. Nah, mengapa perlu menjadi manusia yang unggul? Dan seperti apa karakteristik manusia yang unggul itu? Manusia unggul dalam konteks UIN Sunan Kalijaga Jakarta ditandai dengan dimilikinya sejumlah kecerdasan. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga harus memiliki kecerdasan yang lain, yaitu cerdas secara emosional, kemudian cerdas secara spiritual, memiliki skill atau keterampilan sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah memiliki kekuatan moral. Inilah bekal sebagai manusia unggul yang ingin dilahirkan, dididik di UIN Sunan Kalijaga Jakarta ini. Kemudian untuk mendukung terwujudnya manusia yang unggul, UIN sudah mengembangkan core values yang meliputi ada 6 aspek, yaitu integratif, interkonektif, ini sekaligus sebagai paradigma keilmuan yang dibangun di UIN, kemudian edukatif, inovatif, berikutnya adalah inclusive continuous improvement. Paradigma integrasi interkoneksi ini telah digambarkan dalam sebuah jaring laba-laba yang ini harus menjadi acuan pengembangan keilmuan yang ada di UIN, termasuk ketika mahasiswa nanti menulis tugas akhir S2 tesis, itu juga harus mencerminkan penerapan atau implementasi core values sekaligus paradigma keilmuan UIN Sunan Kalijaga Jakarta, yaitu paradigma integrasi interkoneksi. Dalam jaring laba-laba ini kita bisa melihat bahwa pijakan utama pengembangan keilmuan di UIN itu adalah bersumber tetap pada Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Kemudian Quran Sunnah ini dalam rangka mengembangkan keilmuan didekati dari berbagai perspektif secara lebih luas. Kalau dulu ketika masih berbentuk IAIN, itu fokusnya mengkaji agama, mengkaji Islam yang bersumber pada Quran Sunnah, itu menggunakan pendekatan-pendekatan agama seperti fikih, tarikh, hadis, tasawuf, kalam, lughah, tafsir. Tetapi dengan perubahan dari IAIN menjadi UIN dengan paradigma integrasi interkoneksi untuk mengkaji keislaman, itu diperluas pendekatannya, perspektifnya, tidak lagi hanya pendekatan fikih, tarikh, hadis, dan sejenisnya, tetapi juga menggunakan ilmu-ilmu modern
ada filologi, ada arkeologi, ada pendekatan antropologi, pendekatan sejarah, pendekatan hukum, dan seterusnya, ekonomi. Sehingga nanti akan semakin kaya perspektif di dalam mengkaji Islam. Karena memang hakikatnya persoalan yang dihadapi umat manusia dalam real kehidupan itu tidak bisa diselesaikan ketika hanya menggunakan satu atau dua pendekatan saja. Misalnya persoalan kemiskinan, itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan fikih atau ekonomi saja. Tetapi ternyata juga harus dilihat, didekati juga, diselesaikan juga lewat pendekatan hukum, pendekatan politik, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang harus menjadi acuan di dalam riset mahasiswa ketika menulis tugas akhir termasuk tesis. Mengapa perlu manusia unggul? Karena tantangan di era sekarang yang biasa disebut dengan era disruptif, di mana tantangan utama di era disruptif adalah adanya daya saing dan keunggulan yang kompetitif di semua sektor. Dan semuanya itu ternyata kuncinya tetap pada kemampuan SDM. Sehingga untuk bisa eksis, untuk bisa survive dan bisa bersaing di era disruptif ini, kunci utamanya adalah tetap pada kualitas keunggulan SDM-nya. Ketika SDM itu unggul, suatu masyarakat memiliki SDM unggul, suatu negara memiliki SDM unggul, maka bisa dipastikan dia akan bisa eksis, akan bisa bersaing di era disruptif ini. Dalam konteks yang mikro, individu tertentu itu akan bisa eksis, individu tertentu akan bisa bersaing dalam menjalani kehidupan ini ketika ia merupakan individu yang unggul. Maka ini pentingnya mengapa UIN harus mendidik mahasiswanya menjadi manusia-manusia yang unggul. Sekilas kita lihat tentang era disruptif. Disruptif dari sisi makna secara bahasa itu berasal dari kata disruption yang merupakan singkatan dari disruptive innovation. Kenapa diistilahkan disruptif yang artinya mengganggu? Karena adanya inovasi-inovasi baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu dapat mengganggu tatanan lama organisasi atau orang yang selama ini sudah merasa mapan. Itu disebut dengan disruptif. Kita bisa melihat ciri-ciri dari era disruptif itu ada dua. Ada yang terganggu kemudian musnah, kemudian yang kedua ada pula yang terganggu namun ia mampu berubah dan mau berbenah dan pada akhirnya ia tetap eksis. Ini ciri utama dari era disruptif. Kita bisa melihat misalnya kasus seperti apa hebatnya dulu taksi konvensional. Tetapi akhirnya sekarang sudah tidak ada lagi. Maka ada ungkapan sekarang berjaya, esok tiada. Misalnya kita lihat juga dulu ada pabrik es, tetapi dengan hadirnya mesin kulkas, alat pendingin rumah tangga yang sifatnya lebih portable, akhirnya pabrik es ini sekarang mulai hilang karena sudah digantikan dengan hadirnya pembuat es mini yang hadir di masing-masing rumah tangga. Kemudian kalau kita lihat dalam dunia telekomunikasi, teknologi komunikasi, dulu kita mengenal handphone yang berbasis Symbian. Dengan hadirnya teknologi berbasis Android, akhirnya Symbian sekarang sudah tidak banyak digunakan, tidak banyak berkembang. Kemudian dalam bidang transportasi, ada taksi konvensional yang dulu juga sempat berjaya, sekarang sudah digantikan kejayaannya oleh taksi online.
kendaraan-kendaraan umum sudah mulai terganggu dengan adanya inovasi-inovasi dalam bidang transportasi, jasa transportasi yang berbasis pada teknologi digital. Demikian juga ojek, itu sudah yang konvensional digantikan yang lain, toko-toko konvensional juga sudah mulai tergusur dengan hadirnya toko-toko yang berbasis pada teknologi digital. Bahkan dalam bidang pembinaan keagamaan, masyarakat dengan luasa, dengan mudah mengakses kajian-kajian yang ada di YouTube, sehingga hadirnya secara fisik Ustadz itu juga mulai tergusur dengan hadirnya kajian yang ada di YouTube. Apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini akan semakin orang tertarik lewat kajian berbasis online. Demikian juga pembelajaran tradisional. Ketika guru tidak banyak melakukan inovasi-inovasi, maka cepat atau lambat juga akan tergusur dengan guru-guru yang berbasis pada media digital, media online. Misalnya dulu ada bimbingan belajar yang berbasis konvensional, sekarang sudah hadir bimbel yang berbasis online. Semua ini merupakan tantangan-tantangan yang merupakan hasil dari inovasi-inovasi yang kehadirannya ini bisa mengganggu lembaga, organisasi, atau bahkan mungkin person yang selama ini sudah merasa mapan. Oleh karena itu di dalam era disruptif dan era industri 4.0 ini diperlukan manusia-manusia yang unggul. Nah, manusia yang unggul itu cirinya adalah paling tidak ada 4. Manusia itu adalah produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Ini harus menjadi prioritas pembangunan suatu bangsa. Karena ketika bangsa itu tidak fokus pada penyiapan SDM yang unggul, yang produktif, inovatif, kreatif, dan afektif, maka bisa dipastikan bangsa itu tidak akan bisa eksis di tengah persaingan yang sangat luar biasa. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari sejarah pembangunan tembok Cina. Konon tembok Cina ini dibangun dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan Cina agar tidak mudah diganggu, diserang oleh musuh dari luar. Tetapi ketika pembangunan tembok Cina ini dilakukan tidak disertai dengan pembangunan SDM-nya, meskipun temboknya berdiri megah, ternyata kerajaan Cina mudah diganggu oleh pihak dari luar, disebabkan karena SDM-nya tidak disiapkan dengan baik. Oleh karena itu, sekali lagi, prioritas pembangunan suatu bangsa harusnya adalah terletak pada atau fokusnya berada pada pembangunan SDM yang unggul. Nah, untuk melahirkan SDM yang unggul, pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena secara umum ada sebuah keyakinan atau fakta membuktikan bahwa tidak ada manusia yang unggul yang tidak lahir dari proses pendidikan yang baik. Meskipun kita dalam kasus 1-2 bisa menemukan ada orang-orang yang hebat yang tidak mengenyam pendidikan secara formal dengan baik. Misalnya Bob Sadino, konon itu hanya tamat SD, tetapi jadi seorang penguasa yang hebat. Kemudian mantan Menteri Kelautan, Ibu Puji, itu yang konon juga hanya tamat SMP, Puji Pujiastuti, ya. Dan belakangan lulus SMA dengan program kesetaraan. Tapi beliau menjadi seorang pengusaha sukses dan pernah menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, walaupun tidak dengan pendidikan formal yang memadai menjadi orang hebat. Akan tetapi kasus-kasus seperti itu sifatnya atau jumlahnya terbatas. Sedangkan orang-orang hebat yang lahir dari pendidikan yang bagus itu jumlahnya sangat banyak. Sehingga dari
fenomena seperti itu kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa pendidikan tetap memiliki peranan yang atau posisi yang sangat strategis dalam pengembangan SDM yang unggul. Lalu dalam konteks pendidikan yang posisinya seperti itu, perannya seperti itu, siapa pihak yang paling berpengaruh untuk melahirkan SDM yang unggul? Dalam proses pendidikan kita semua sudah paham bahwa pihak yang sangat menentukan, sangat berpengaruh adalah para pendidik atau guru di jenjang pendidikan dasar menengah dan dosen pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi kesimpulannya bahwa untuk melahirkan SDM yang unggul, pendidikan memiliki posisi strategis dan di dalamnya itu ada pihak yang sangat berpengaruh atau sangat menentukan untuk melahirkan SDM yang unggul, yaitu para guru atau para pendidik. Nah tentu guru dan pendidik, guru atau pendidik yang bisa melahirkan SDM yang unggul adalah pendidik atau guru yang profesional. Lalu guru yang profesional itu yang seperti apa? Akan kita lanjutkan paparannya pada video berikutnya. Saya kira sementara untuk materi pertama cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan ketika ada komentar, tanggapan dari saudara bisa disampaikan lewat grup WA kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.